Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lola Caroline dengan NIM 18541017. Baiklah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu akan bimbing untuk berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baiklah, hadir semua, nihil ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang cerpen. Tentunya kalian sering mendengar kata-kata cerpen, yaitu cerita pendek. Untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan pengertian dari cerpen. Pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen ini berasal dari dua kata, yakni cerita yang membangun arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal yang terjadi relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Kemudian pengertian cerpen ini juga adalah sebuah karya atau sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh serta ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh tersebut. Baiklah, materi yang kedua yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak ini maksudnya yaitu merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak ini juga merupakan perlengkapan dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen tersebut. Kemudian yang materi yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini adalah struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Maksudnya itu puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi ini. Kemudian resolusi yaitu merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi ini juga dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Kemudian yang keenam yaitu koda, yaitu pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar itu tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema ini adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kemudian yang kedua alur atau plot, yaitu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian yang ketiga setting. Setting yaitu latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian yang keempat yaitu tokoh, yaitu pameran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pameran utama maupun pendukung. Kemudian yang kelima watak. Sifat dari pameran yang ada di dalam cerpen yaitu watak dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis yaitu baik, kemudian antagonis jahat, dan netral. Yang keenam sudut pandang, merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini dibagi menjadi dua, yaitu pelaku utama. Pelaku utama ini adalah aku, merupakan tokoh utama. Kemudian pelaku sampingan. Pelaku sampingan ini aku menceritakan tentang orang lain. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, serba tahu. Dia menjadi tokoh utama. Kemudian pengamat, dia menceritakan orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu amanat. Pesan atau pelajaran yang terdapat dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Kemudian yang ke-B yaitu unsur ekstrinsik, yaitu seringkali kita mendapati sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan.
Kemudian hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Kemudian unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat. Atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yaitu sebuah cerpen memiliki ciri khas di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama bersifat fiktif. Maksudnya itu atau karangan dari penulis. Kemudian yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah untuk dipahami pembaca. Kemudian yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya dituliskan berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerpen tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lainnya. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis, yaitu fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi didaktik, dan fungsi moralitas, dan yang terakhir fungsi religiulitas. Baiklah, fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif, maksudnya yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Kemudian yang kedua fungsi estetis, maksudnya ini memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga fungsi didaktif, maksudnya itu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Kemudian yang keempat fungsi moralitas, maksudnya itu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Kemudian yang kelima fungsi religiulitas, yaitu maksudnya memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi pembaca. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.